Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man sara ala nahjihi ila akhiril ayyam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatidz, para guru yang tidak bisa saya sebutkan namanya, namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya, jamaah dan terutama DKM Masjid Haqqul Yaqin dan semua yang hadir pada kesempatan kali ini, yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertama dan yang paling utama, mari kita sama-sama panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan kalimah alhamdulillahirabbil alamin atas berbagai nikmat, karunia dan anugerah yang senantiasa Allah hadirkan kepada kita. Salawat teriring salam mari kita sama-sama hadiahkan kepada baginda agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini termasuk umat Rasulullah yang akan mendapatkan syafaat beliau besok di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, hadirin dan hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, melanjutkan kajian surah Thaha pada ayat yang keempat. Ayat pertama dan yang sampai ketiga kita sudah jelaskan tentang bagaimana Al-Quran diturunkan dalam rangka untuk membuat umat Islam bahagia, tidak menyengsarakan, tidak menyusahkan, ya. Jadi kalau ada orang memegang nilai-nilai agama Islam secara benar, maka insya Allah dia tidak akan pernah susah, tidak akan pernah menderita, tidak akan pernah sengsara hidupnya. Karena memang Al-Quran diturunkan untuk membuat umat Islam senantiasa berbahagia. Nah, kita sudah bahas itu, dan pada kesempatan kali ini penjelasan tentang Al-Quran itu seperti apa? Apakah Al-Quran itu? Ya. Nah, di sini dijelaskan dalam ayat yang keempat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tanzilam mimman khalaqal arda was samawatil ula. Al-Quran diturunkan dari siapa yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, yaitu Ar-Rahman yang bersemayam di atas arsy. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta tsara. Lahu ma fis samawati, miliknya semua yang ada di langit, wa ma fil ardi, dan semua yang di bumi, wa ma bainahuma, serta semua yang terdapat di antara keduanya. Nanti kita akan bahas di sini, ya. Wa ma tahta tsara, dan semua yang di bawah tanah. Nah, baik Bapak dan Ibu, yang pertama Al-Quran dijelaskan di sini dengan kata tanzilan. Tanzilan itu kalau dalam bahasa Arabnya sorofnya nazzala yunazzilu tanzilan, itu masdar, kata dasar, ya. Maknanya adalah turun secara berangsur-angsur. Jadi dalam kaitannya dengan turunnya Al-Quran, ya, redaksi yang digunakan ada dua. Yang pertama menggunakan nazzala yunazzilu tanzilan, yang kedua menggunakan anzala yunzilu inzalan. Inna anzalnahu, ya. Ada yang menggunakan seperti ini, inna nahnu nazzalna, pakai nazzalna. Di sini tanzilan nazzala. Jadi yang pertama nazzala menggunakan nun, zai, ada tasdidnya dan lam. Yang kedua ada tambahan hamzah, anzala. Ya, bedanya apa? Kalau nazzala yang kita bahas sekarang, Al-Quran turun secara berangsur-angsur dari langit dunia kepada Rasulullah.
Tapi kalau anzala inna anzalnahu fi lailatul qadri, itu maknanya Al-Qur'an turun dari Lauh Mahfud ke Baitul Izzah secara utuh. Jadi kalau nazala itu berangsur-angsur karena apa? Dari Baitul Izzah kepada Nabi. Kan turunnya enggak sekaligus. Tapi turun dari Lauh Mahfud ke Baitul Izzah langit dunia utuh. Itu anzala. Maka Lailatul Qadar itu adalah malam di mana Al-Qur'an turun dari Lauh Mahfud ke Baitul Izzah secara utuh. Tapi kalau 17 Ramadan nuzulul Quran itu adalah Al-Qur'an turun pertama kali kepada Nabi dari langit dunia ke dunia ini. Ya, itu bedanya. Jadi maka kita penting untuk mengetahui kenapa Al-Quran menggunakan redaksi yang berbeda. Nah, turunnya Al-Quran berangsur-angsur tentu saja sangat-sangat syarat dengan nilai, sangat syarat dengan ibrah dan pelajaran. Dan itu berlaku untuk semua lini kehidupan, semua aspek kehidupan. Bahwa di dalam kehidupan dunia ini segala sesuatu tidak ada yang instan, tidak ada yang didapatkan dengan sekaligus, ya, satu kali ya, melakukan sesuatu dan sekaligus itu pula mendapatkannya. Nah, sesuatu yang dilakukan secara instan pasti hasilnya tidak bagus. Jangankan manusia, Allah menciptakan alam semesta ini kun fayakun bisa sebenarnya, bisa nggak Pak? Allah ciptakan di langit bumi kun fayakun jadi. Tapi nyatanya apa? Dalam Al-Quran disebutkan fi sittati ayyam, dalam 6 fase, bukan 6 hari, bukan 6 fase yang konon menurut para ahli miliaran tahun. Loh, padahal Allah bisa menciptakan sekaligus, tapi kenapa begitu lama? Nah, Allah saja menggunakan yang namanya proses, menggunakan tahapan-tahapan, ya, karena segala sesuatu yang dilakukan secara bertahap, ya, itu pasti hasilnya akan sempurna, hasilnya akan maksimal. Al-Quran bisa saja turun sekaligus, ya, tapi kan banyak sekali hikmah di balik turunnya Al-Quran itu secara berangsur-angsur, ya. Di antaranya otak manusia sehebat apapun, sekali bernabi sekalipun, ya, jangankan menerima satu Al-Quran utuh, beliau kalau Al-Quran turun dengan cara bunyi lonceng, dengan cara salah satunya ada bunyi lonceng, ya, itu Rasulullah seringkali sampai berkeringat dingin, ya, menahan beban berat yang luar biasa. Karena ini dimensi ketuhanan masuk ke dalam dimensi kemanusiaan. Ya. Dan kita saja kadang-kadang, ya, mendapatkan satu pengetahuan yang bukan keahlian kita. Itu kepala kita sampai puyengnya minta ampun, berkerut, ya. Dijelaskan sampai 50.000 kali nggak paham-paham Pak. Karena memang bukan domain kita. Itu sama-sama manusia loh. Dan ilmunya bisa jadi kelihatan. Nah ini Nabi, ya, diturunkan kepada beliau, ya, kalamullah, ya, ucapan Allah diturunkan kepada manusia. Kalau turunnya kepada kita Pak, mati kita semua Pak, ya. Yang di Hakul Yakin ini turunkan satu, jangankan satu surat, sudah satu ayat saja turun satu-satu, ya, mati semua yang ada di sini. Nggak kuat Pak, ya, levelnya beda gitu. Maka kemudian karena itulah, ya, perlu ada tahapan, ada adaptasi di situ, ya, karena dimensi ketuhanan dengan dimensi kemanusiaan itu berbeda sama sekali, ya. Maka perlu ada proses di situ. Nah ini salah satunya, ya. Apalagi kemudian kita tahu, ya, bahwa kondisi masyarakat ketika itu memang membutuhkan yang namanya panduan. Nah panduan apapun itu kalau langsung satu buku, kira-kira orang paham apa enggak Pak? Nah, susah, ya. Maka harus secara berangsur-angsur dikasih panduan. Ini kalau ada hal seperti ini jawabannya ini, kalau hal seperti itu jawabannya seperti itu, dan seterusnya.
Baik, bisa mempelajari dengan baik, dan karenanya Bapak dan Ibu ya, memang kita harus betul-betul mencerna mengapa Al-Quran turun bertahap itu ya. Kenapa dakwah Nabi itu juga bertahap, ada 2 periode ya. Mengapa kemudian Islam itu harus ya diturunkan selama sekitar 23 tahun ya. Itu tentu saja banyak sekali hal yang bisa kita dapatkan. Salah satunya adalah semakin lama kita belajar, semakin lama kita berinteraksi dengan satu ilmu, maka semakin kuat pula ya, kualitas ilmu itu meresap dalam benak kita. Maka orang dulu ya di Ta'limul Muta'alim itu syarat mencari ilmu itu kan salah satunya waktu li zamanin. Nah, zamannya atau waktunya panjang. Nah, ini yang sekarang sudah mulai luntur, bergeser Pak. Apalagi anak-anak milenial. Ya kan? Saya menghadapi mahasiswi yang sudah milenial. Ya, itu bikin makalah pengennya 5 menit selesai Pak. Akhirnya copy paste jebret-jebret ke sana kemari, akhirnya ada ya makalah dari Thailand nyasar gitu Pak ya. Begitu dibaca, loh apa ini? Tulisan apa ini? Kamu bisa baca nggak? Enggak, ini dari mana? Saya copy paste Pak, ya Allah. Kan tahu sendiri tulisan Thailand itu kayak apa ya, kayak Hono Coroko gitu kan. Enggak jelas ya gitu. Masuk ke makalah itu. Saking pengen cepatnya anak sekarang ya. Maka hasilnya bisa kita lihat ya. Bisa kita lihat Pak. Orang-orang dulu kan sabar ya. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani 40 tahun Pak belajar hadis nggak paham-paham ya. Maka kemudian beliau pulang kan ya, dan kita tahu ceritanya diberi ibrah, diberi pelajaran oleh batu, kembali lagi setelah 40 tahun ya. 40 tahun nggak bisa apa-apa, tapi kemudian kembali lagi untuk belajar. Jadilah beliau imam ahli hadis yang paling disegani ya. Nah, ini orang-orang dulu memang seperti itu ya, karena mereka betul-betul paham bahwa proses ya, dan jangka waktu yang panjang itu pasti tidak akan membodohi ataupun menyalahi hasilnya ya. Kemudian yang kedua, menyingkirkan kerancuan dan pemahaman yang keliru yang mungkin timbul ya. Al-Quran itu terkadang Bapak dan Ibu kalau kita perhatikan antara satu ayat dengan ayat yang lain terkadang terkesan kontradiktif. Maka perlu diturunkan sesuai dengan masanya, dan kemudian ketika pemahaman umat Islam sudah utuh, sekalipun kontradiktif itu muncul, mereka mampu mencernanya bahwa ini kesannya saja di zahirnya, tapi sejatinya tidak ada pertentangan sama sekali. Misalnya dalam kaitan dengan perbuatan manusia, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian dan perbuatan kalian misalnya. Di ayat yang lain Allah mengatakan sesungguhnya Allah tidak merubah nasib satu kaum sampai kaum sendiri itu merubahnya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini kan 2 ayat yang terkesan kontradiktif, bertentangan. Nah, bagaimana cara memahaminya? Kalau waktu itu turun sekaligus Pak, sementara wawasan umat Islam masih awam, mereka semua pasti pada bingung. Alih-alih menerima Islam malah pada lari dari Islam. Tetapi setelah kemudian 23 tahun ayat ini terkumpul, orang mempelajarinya, ternyata tidak ada pertentangan, tidak ada kontradiksi di situ. Jadi Allah menciptakan perbuatan yang hanya bisa dilakukan oleh Allah, manusia nggak bisa melakukan, dan itu banyak Pak. Ya kan? Kita kadang-kadang ingin sesuatu, tapi Allah menginginkan sesuatu, ya. Perbuatan Allah itulah yang kemudian terjadi, betul nggak? Kita pengennya sehat, tapi Allah pengen sakit. Bisa nggak kita menciptakan sakit Pak? Bisa nggak kita menciptakan sehat? Bisa nggak? Nggak bisa kan? Walaupun ada sebabnya, tapi hakikatnya tetap Allah. Tapi kalau saya minum begini, masa iya harus Allah yang minum Pak? Ya. Saya bisa nggak minum kayak begini? Bismillahirrahmanirrahim. Minum Pak. Ini yang dimaksud. Jadi yang pertama tadi perbuatan yang memang domainnya Allah. Kasih rezeki, kadang-kadang nggak perlu pakai usaha, kadang-kadang harus usaha keras. Itu kan Allah domainnya. Kita nggak usah ngurusin dan nggak bisa ngurusin itu Pak. Tapi kalau urusan makan minum, mohon maaf, buang air, masa iya?
Kita mau sukses nggak di studi misalnya, anak-anak kita 4 tahun S1 misalnya, ya itu kan bisa dilakukan oleh manusia itu sendiri. Nah ternyata kemudian 2 ayat yang terkesan kontradiktif ini ketika turun secara berangsur, pada masanya bisa jadi turun orang paham, tapi masa berikutnya setelah ada ayat yang lain, oh maknanya seperti itu. Nah inilah gunanya ya belajar secara bertahap. Mingguan kayak begini, bulanan seperti ini pentingnya. Jangan kayak orang-orang sekarang pengen belajar Al-Quran pakai YouTube. Ya, YouTube-nya orangnya nggak jelas. Ya, yang mengajarkan itu sumbernya nggak jelas. Yang ketiga, mengamalkan tuntunannya sedikit demi sedikit. Nah, ini Al-Quran itu syarat dengan nilai ajaran yang kalau kita laksanakan sekaligus, jangankan kita, Nabi pasti juga nggak bisa. Nabi juga manusia, beliau juga berproses kan. Maka kalau seluruhnya turun dalam satu waktu suruh diamalkan semua, saya yakin ketika itu orang-orang yang ada di Mekah itu kabur semua dari Islam. Makanya kemudian apa? Ajaran-ajaran yang turun di Mekah nggak ada satupun yang membebani, Pak. Taklif itu nggak ada, kewajiban ini, kewajiban itu nggak ada. Hanya dongeng-dongeng, cerita-cerita seneng-seneng ya. Kalau memang perlu ancaman, kamu harus takut nanti di neraka ada begini. Cerita-cerita masa lalu yang penuh dengan ibrah ya. Itu kan seneng semua orang, Pak. Ketika pertama kali dikenalkan dengan Islam, yang ada adalah cerita-cerita inspiratif, hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang memotivasi kita untuk menjadi lebih baik tanpa adanya beban sama sekali, kewajiban apapun ya. Itu pasti semua orang suka. Nah, ini yang perlu kita pelajari dari Al-Quran. Kadang-kadang kita ini, Pak ya, begitu pertama kali ya, misalnya ya, menjadi seorang ayah ya, ingin anaknya semuanya bisa. Kamu harus bisa matematika, kamu hafal Quran juga, kamu harus akhlaknya baik, kamu harus ini, khusus olahraga, khusus seni segala macam. Anak dengan kemampuan yang terbatas ditumpuk semua hal supaya dia menguasainya. Alih-alih menjadi pintar malah jadi degleng, Pak. Stres. Dan banyak orang tua kayak begitu. Al-Quran dengan sangat bijaksana. Kalau ada orang Islamnya masih hanya bisa, misalnya ya Pak ya, hanya bisa sholat maghrib, terima Pak. Jangan langsung ditolak. Islamnya tapi belum bisa menutup aurat, jangan buru-buru dikatakan sebagai najis, Pak. Islamnya masih sebatas suka sama ngaji, belum mau melaksanakan apa yang ada dalam pengajian itu. Yang penting dia mau dulu. Itu proses awal yang harus kita hargai, dan itulah Islam. Islam sangat menghargai proses, sangat menghargai orang-orang yang bahkan ya, kalau beragamanya masih sebatas yang dia mampu dan dia masih tetap berusaha, yang dihargai adalah usahanya. Makanya saya sering kali katakan, mencari ilmu itu wajib, tapi menghasilkan ilmu tidak wajib. Yang penting adalah bagaimana kita berusaha mendapatkan ilmu itu, dapat atau tidak, itu urusan Allah. Yang dihargai adalah usaha keras kita, Pak. Ini seperti ini ngaji, tapi setelah pulang nggak paham. Bukan itu urusannya, nggak masalah. Yang penting mau berusaha untuk belajar. Nah disitulah maka kemudian ya, kita harus mengikuti bagaimana cara Al-Quran berdakwah, dan tentu saja diikuti oleh Rasulullah karena panduannya adalah Al-Quran. Beliau itu tidak pernah memaksakan kehendaknya, tidak pernah membebani melebihi kapasitas dan kemampuan umatnya. Makanya saya sering kali katakan, Pak, kita ini nggak bisa kayak Rasulullah semuanya excellent, semuanya sempurna. Maka bapak dan ibu harus punya ibadah unggulan, walaupun cuma satu. Karena kita nggak bisa, Pak. Kita ini puasa rajin, tahajud rajin, sedekah rajin, silaturahmi rajin, semua hal itu, mencari ilmu juga rajin. Apa iya ada dalam diri seseorang yang begitu sempurna, semuanya dia bisa lakukan? Kan nggak mungkin, Pak. Kita memiliki keterbatasan. Maka kalau ada orang yang puasanya tidak kuat,
Ya. Dia tidak bisa puasa. Kalau puasa nggak produktif. Kalau puasa tidur terus. Ya. Seperti saya ini Pak. Saya kalau puasa itu malah ngantuk terus bawaannya itu. Ya, ya sudah, ibadah andalannya nggak usah puasa. Tadarus Al-Quran, ya, ngaji gitu kan. Ya. Ngajar kayak begini, ibadahnya begitu. Ya. Yang kuat puasa silahkan. Saya punya teman Pak, luar biasa almarhum. Ya. Ini ada teman yang bercanda sudah meninggal juga. Kata dia, orang kalau terlalu soleh cepat mati biasanya gitu. Ya. Ini candaan dia, ternyata dia mati juga gitu ya. Ya mungkin dia soleh juga begitu kan. Ya. Jadi umurnya pendek gitu loh. Ya. Nah ini orang ini, ya, subhanallah Pak, puasa Daud dari mudanya. Puasa Daud, kemudian Ayyamul Bid juga puasa. Ya, tengah-tengah ya 13, 14, 15 setiap bulan puasa. Karenanya kadang-kadang kalau pas puasa Daud ketemu puasa Ayyamul Bid itu nyambung 1 minggu. Nah. Dan dia itu istiqomah 1 minggu khatam hafal Al-Quran Pak. Tapi pakai 7 qiraat. Kalau saya kan pakai qiraat Asim riwayat Hafiz 1 aja. Beliau 7 qiraat ganti-ganti khatam. Nah, S3 sampai S3 ngajar di Yayan Ambon waktu itu. Ya, beliau juga istiqomah yang namanya rawatib. Ya, apapun amalan-amalan sunnah itu dilaksanakan sampai kemudian dijuluki sebagai tabi'in abad 21. Ya. Ya, jadi beliau tuh pakaiannya juga pakaian kayak tabi'in gitu ya, suka pakai jubah gitu ya. Ya. Ya, tapi apa? Kuliah S3 pakai sepeda Pak, dari Pesanggerahan ke Ciputat sana, ke UIN Ciputat, pakai sepeda di tengah jalan tadarus kalau pas lagi capek gitu. Karena 1 minggu harus khatam itu. Ya. Luar biasa ini orang. Nah, kebiasaan yang sulit ditiru oleh orang lain itu adalah puasa itu. Ya, puasa Daudnya. Ya. Saking terbiasanya puasa. Ya. Beliau itu kalau makan pagi pas tidak puasa itu sampai orang itu terheran-heran. Namanya Ustaz Dzunurain, Dzunurain panggilannya itu ya. Itu Ustaz Dun, sarapan kok kayak Jabal Uhud katanya ya. Jadi sarapannya itu piringnya itu kayak Gunung Uhud, maksudnya tinggi gitu loh, nasinya gitu, banyaknya minta ampun itu Pak. Orang sarapan kok begitu ya, kayak di kuli bangunan aja gitu ya, kuli di sawah gitu. Ya, beliau kemudian jawab, tahu nggak? Saya ini sarapan pagi ya, ini jamak qashar katanya. Jamak qashar maksudnya apa? Ini juga untuk makan siang katanya. Ya, jadi pagi sama siang itu saya jamak qashar. Ya, saya itu nggak bisa makan siang. Kalau siang makan apapun muntah saya. Saking terbiasanya puasa Pak. Jadi perutnya itu sudah terbentuk makannya itu pagi sama sore saja. Jadi sekalipun hari itu misalnya bukan jatahnya puasa ya, itu siang nggak pernah makan apapun. Kalau makan muntah Pak. Ya. Ini berarti apa? Sudah menjadi akhlak ya, puasa itu. Nah ini luar biasa. Ya, ya kalau mampu seperti itu silakan. Ya. Tapi kalau nggak mampu jangan paksakan. Ya. Malah nggak produktif semua. Ya. Bisanya apa ya, ngaji kayak begini ya. Saya punya tetangga almarhum juga Pak ya. Yang saya ceritakan sudah almarhum semua kebetulan itu ya. Itu namanya Pak Jari. Pak Jari itu ya, orang yang tidak berpendidikan, SD nggak tamat Pak. Baca Qurannya pas-pasan ya. Ya kalau banding saya jauh lah, bagikan langit dan sumur bor Pak ya. Bukan hanya bumi, sumur bor, terlalu jauh gitu ya. Apa? Tapi beliau subhanallah ditunjukkan kepada siapapun ya, bahwa beliau itu derajatnya, nilainya itu sangat tinggi di hadapan Allah. Apa buktinya? Saya diceritain merinding Pak ya. Jadi waktu itu saya masih di Mesir ya. Ya istri saya cerita, Pak Jari, tahu Pak Jari? Ya tahu, dia tuh kalau saya pulang pasti silaturahim ke saya itu. Sudah sepuh tapi luar biasa ini orang ya. Rendah hati, ya, suka silaturahim. Itu beliau kan setiap sholat maghrib dijatah jadi imam, karena memang nggak ada yang lain. Ya, yang imam mertua saya, beliau satu lagi, ada 3 orang sama-sama sepuh. Ya bacanya pas-pasan lah. Ya. Yang penting fatihahnya benar gitu lah. Ya, bukan alhamdu ya, alhamdu bukan, tapi alhamdu ya. Betul, yang penting fatihahnya benar walaupun surat-suratnya nggak karu-karuan.
sholat maghrib Pak. Sholat maghrib ya, rakaat pertama alhamdulillah, rakaat kedua begitu selesai baca Fatihah, harusnya kan baca surat ya. Ya, itu langsung sujud, nggak pakai ruku. Jamaahnya bingung, akhirnya ikut kan, orang jamaah harus ikut imam kan, ikut juga sujud ya. Tapi sambil bertanya-tanya, ini kenapa Pak Jari ya? Ya, kenapa habis Fatihah nggak baca surat kok langsung sujud, nggak pakai ruku juga? Nah, setelah sujud ya, kok lama ya? Ya, biasanya kan paling berapa detik gitu kan? Ditunggu 1 menit kok nggak bangun-bangun. 5 menit, akhirnya ada yang bangun ya. Ini nggak beres ini ya, Pak Jari nggak bangun-bangun ya. Kenapa dia ya? Sakit kali ya? Akhirnya ada satu yang nyetuk, jangan-jangan katanya. Khawatir, jangan-jangan dia sudah meninggal. Begitu dipegang nadi dan ininya Pak, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua orang menjerit di situ. Ya, ya Allah, Pak Jari sudah meninggal. Ya, dalam keadaan sujud. Jadi imam ya, dibelokkan langsung jatuh sudah. Ya, tidak ada paras muka apapun ya yang tampak ya, yang terlihat itu adalah muka yang berseri-seri ya. Itu semua orang di situ menjerit, menangis, tapi di satu sisi ya Pak Jari ninggalnya kok enak banget katanya. Ninggalnya dalam keadaan sujud ya. Disaksikan oleh semua orang dan akhirnya menjadi legenda, cerita banyak orang. Nah, orang yang bodoh, duit nggak ada, rumahnya gede Pak, ya, ilmunya juga nggak ada, baca Qurannya biasa, ya. Tetapi kenapa Allah menunjukkan kepada kita bahwa beliau itu bernilai? Ternyata begitu dicari sama orang, beliau itu adalah orang yang amat sangat gandrung dengan pengajian Pak. Dimanapun ada majelis taklim ya, dimanapun itu, di desa itu, di Kendal, di Kendal itu, di mana-mana itu beliau selalu hadir walaupun nggak paham-paham. Ya ilmunya segitu aja, nggak naik-naik. Tapi mahabbahnya kepada ilmu itu, ya, mahabbahnya kepada ilmu itu ya, melebihi orang lain yang alim sekalipun. Ini yang pertama ya. Yang kedua, beliau ahli silaturahim. Tadi itu saya sampaikan, beliau tuh nggak pernah nyakiti orang. Kemanapun senantiasa kalau memang ada orang-orang yang layak untuk disilaturahimi senantiasa, termasuk saya merasakan hanya Pak Jari orang sepuh yang sowan ke saya setiap kali saya pulang ya. Dan yang ketiga barangkali ini ya, ini yang paling menentukan ini. Beliau itu dengan mertua itu istiqomah jamaah di musola depan rumah itu ya. Walaupun ya kita tahu bacaannya begitu-begitu istiqomah, saking istiqomahnya dua orang ini Pak, meninggalnya itu janjian Pak, seperti janjian gitu. Jadi Pak Jari meninggal belum 40 hari mertua saya meninggal. Ternyata bisa jadi ketika itu bapak saya namanya Haji Asy'ari, Haji kita matinya bareng ya, kan kita bareng terus Pak, biasa setiap sholat juga bareng, kemana-mana bareng. Itu belum 40 hari dua orang ini ya meninggalnya itu kayak janjian gitu ya. Sebelum 40 hari mertua saya gantian meninggal ya. Nah inilah yang saya maksud bahwa mengamalkan tuntunan ya, itu jauh lebih penting dibandingkan misalnya hafal 30 juz tapi nggak pernah mengamalkan ya. Sama juga bohong Pak, hanya kayak burung beo. Burung beo tahu nggak? Dia hebat nggak kalau menirukan? Hebat, tapi dia paham nggak apa yang diucapkan? Dia mengamalkan nggak? Ya. Nah, maka Rasulullah juga mengancam rubba qari'il Qur'an wal Qur'anu yal'anu. Banyak orang baca Quran tapi Quran melaknatinya. Karena orang ini dia berusaha untuk mengamalkan nilai-nilainya. Maka dulu ya Umar bin Khattab itu pernah marah ketika para sahabat lagi berdiskusi masalah tafsir Pak, masalah tafsir wa faqih atau wa abba itu maknanya apa? Mereka berdebat panjang sekali, berdebatan tentang tafsir. Umar dengar ketika itu kemudian duduk
Sahabat-sahabatku sekalian, mengapa sih kalian ramai berdebat masalah tafsirnya? Toh isinya sudah dipahami belum maksudnya? Tuntunannya paham atau belum? Paham, ya sudah amalkan saja. Masalah perbedaan ini itu segala macam itu nanti. Yang terpenting bagaimana tuntunan yang ada di dalamnya itu dilaksanakan. Nah, orang sekarang banyak Pak yang ribut dengan wacana, dengan diskursus perbedaan pendapat ini itu segala macam. Tapi mengamalkan kagak gitu loh. Ini yang jadi masalah ya. Maka turun secara bertahap itu sebenarnya ya tujuannya sangat-sangat jelas supaya sedikit itu diamalkan jauh lebih baik daripada banyak kemudian keberatan kita mengamalkan. Dan itulah yang diperintahkan Rasulullah. Amal yang paling baik ketika ditanyakan amal yang paling baik itu apa ya Rasulullah? Kata beliau, amal yang paling baik adalah amal yang paling istiqamah, yang konsisten walaupun sedikit. Itu yang paling penting. Nah, karenanya kemudian turun bertahap. Nah, kita kembali. Kemudian apabila terdapat masalah yang timbul maka bisa diatasi melalui petunjuk. Karena bertahap itu, Pak. Ya, ini ada masalah turun, ada masalah turun, ada masalah turun. Nah, kita juga sama ya. Tuntunan itu kan tidak bisa kemudian dalam satu buku yang tebal itu ya kita pelajari semua, tapi apa yang sedikit-sedikit itu kemudian bisa kita terapkan untuk menyelesaikan problem. Nah, kemudian mimman khalaqal arda was samawati ula. Ini kata al-ardo didahulukan dibandingkan as-samawat. Biasanya dalam Al-Qur'an samawat dulu baru langit dulu baru bumi, tapi di sini bumi didahulukan. Itulah Al-Qur'an keindahannya ya, sastranya. Karena apa? Karena Al-Qur'an diturunkan untuk penduduk bumi. Al-Quran turun untuk dibumikan. Al-Quran adalah kitab orang bumi sehingga membumi. Ini yang perlu kita sampaikan sekarang. Banyak orang pengen melangit terus tapi tidak membumi. Al-Quran adalah kitab bumi dan dia pasti membumi. Maksudnya apa? Bumi dengan karakternya, manusia dengan karakternya, itulah yang disampaikan Al-Quran, bahwa untuk menjadi orang yang levelnya paling tinggi di hadapan Allah, kita tidak perlu jadi malaikat. Kita tidak perlu berbuat baik terus tanpa berbuat dosa, karena itu nggak mungkin. Tapi yang terbaik adalah bagaimana kita tetap menjadi manusia dengan kemanusiaannya, tetapi berupaya untuk mencapai level tertinggi dari sisi ketuhanan. Tetap dengan kemanusiaan. Silahkan makan, tapi tolong batasi. Ya. Silahkan nikmati ini hidup. Hiburan tidak dilarang dalam Islam. Nabi pun suka hiburan. Nabi suka hiburan, Pak. Ya. Nah, tapi hiburan beliau tidak kayak kita sehari-hari hiburan nonton drama Korea gitu ibu-ibu ya, nonton sinetron dari pagi sampai pagi lagi. Enggak, tapi beliau juga hiburan. Beliau humoris, orang yang suka dengan humor. Beliau bukan orang yang saklek jaim dan lain sebagainya, bukan. Bapak dan Ibu mungkin pernah mendengarkan candaan beliau dengan Ali bin Abi Thalib ya. Jadi suatu ketika Ali bin Abi Thalib iseng, beliau tahu mertua beliau itu juga suka bercanda, maka beliau berani iseng. Kan nggak mungkin kalau beliau Ali bin Abi Thalib tahu bahwa Rasulullah suka canda kemudian candain malah jadi salah terima kan ya. Ini akan orang kayak gitu dicandain malah marahnya sampai 2 bulan habis-habis itu, karena dia memang bukan tipe humoris. Rasulullah bukan seperti itu. Jadi pas makan kurma, begitu makan Ali iseng semua biji ya di depannya dipindahkan ke tempat Rasulullah. Kata Ali, tuh Rasulullah makannya banyak banget tuh, lihat aja bijinya katanya itu. Itu dicandain Rasulullah kayak begitu. Dengan santainya Rasulullah menjawab, yang kebangetan itu Ali ya. Makan korma bijinya aja sampai dimakan, tuh nggak ada bijinya kan habis itu ya. Dijawab, ketawa semua yang ada di situ kan. Ya. Ternyata Rasulullah bisa bercanda dan Ali langsung di-KO di situ kan. Ya. Iya, masih mendingan makan banyak daripada bijinya juga dimakan. Kan nggak ada di depannya apa-apa tuh, kosong kan, bijinya habis, makan juga dia Ali. Kata orang Jawa yang geragas banget ya gitu kan.
Itu ternyata apa? Rasulullah juga suka bercanda. Ya. Rasulullah pernah minta Aisyah, kamu pengen nonton? Ada tontonan di depan Masjid Nabawi. Ya saya temani ya. Silahkan ini bersandar di dadaku. Jadi ya, cie gitu ya, kecil gitu diginiin. Bagus ya tontonnya, bagus. Rasulullah juga seolah-olah menikmati karena beliau ya sedang menyenangkan istri beliau yang masih kecil, Pak. Jadi kadang-kadang kita ini sebaliknya ya. Jadi orang kiai besar jaimnya minta ampun. Ya. Seolah-olah bercanda itu aib gitu loh. Ya. Seolah-olah humoris itu aib ya. Yang terpenting adalah jangan sampai humor itu melebihi batas. Yang terpenting seperti itu kan. Jangan sampai ketawa dari awal sampai akhir. Orang ceramah kiai 2 jam dari awal sampai akhir ketawa terus, itu namanya bukan ceramah, stand up comedy itu Pak namanya. Ya, itu kebangetan namanya itu. Ya masa iya Pak ya. Nggak ada isinya sama sekali, ketawa terus ya. Ya bukan ceramah agama namanya ya. Lawak gitu kan. Ya. Nah, asal ada batasnya di situ. Ya. Nah ini kan Abu Nawas cerita Nasruddin Hoja itu sufi-sufi yang humoris itu Pak ya. Dan mereka itu luar biasa kalau sudah bercanda, tapi candaan mereka itu betul-betul menginspirasi. Jadi Nasruddin Hoja itu hidup di Istanbul Pak, namanya Nasruddin Hoja ya. Hidup di Istanbul. Ini kita bicara tentang membumi tadi itu ya Pak ya. Jadi suatu waktu dia lagi lewat di pasar ini, jalan yang ramai ya. Ketemu sama orang ya. Orang itu lagi membual Pak, saya adalah penipu yang paling ulung. Penipu kok bangga gitu loh ya. Saya adalah penipu yang paling hebat, nggak ada yang mengalahkan saya. Nasruddin lewat di situ, dalam hatinya ini orang kurang ajar banget ya, ahli maksiat tapi bangga gitu kan. Nah, saya kerjain aja gitu kan. Jadi begitu dia bilang penipu paling hebat, Nasruddin kemudian dekati orang itu. Pak, Bapak tadi bilang apa? Saya adalah penipu yang paling hebat. Orang-orang yang saya tipu nggak ada satupun yang gagal itu. Wah, Bapak hebat sekali ya Pak. Nah, tapi Pak, Bapak jangan bangga dulu, jangan merasa hebat dulu ya. Saya Pak punya kenalan yang jago menipu, dan selama ini reputasinya nggak ada yang mengalahkan. Dan saya yakin Bapak nggak ada apa-apanya dibanding dia. Panas kan ini orang Pak. Wah, siapa orang yang berani mengalahkan saya? Saya tunggu di sini. Ya, lomba menipu, saya pasti menang gitu kan. Baik, kata Nasruddin, tunggu saja. Nanti akan ada orang yang kesini. Bapak tunggu di sini, kata. Saya akan panggil teman itu. Oh ya, harus cepat. Ya, saya akan buktikan bahwa saya lebih hebat dari dia. Gitu kan. Akhirnya nunggu orang itu Pak di perempatan pasar itu. Nunggu 1 jam, 2 jam, sampai menjelang maghrib Pak. Dari siang sampai menjelang maghrib, dia sudah istirahat sholat ya, sampai menjelang maghrib nggak datang. Akhirnya ada orang marahin, Pak, perasaan dari tadi di situ terus lagi ngapain Pak? Ya. Saya lagi nunggu apa? Itu Nasruddin tadi bilang ya, katanya dia mau manggil temannya yang suka menipu dan ahli menipu, lebih jago daripada saya katanya. Oh, Bapak dari tadi berarti nunggu di sini. Iya. Kata orang tadi, alah Bapak itu ditipu sama Nasruddin, nggak bakal datang dia sampai kapanpun katanya. Kurang ajar katanya Nasruddin ya. Ternyata dia yang jago menipu itu. Jadi judulnya itu menipu penipu itu Pak. Ini walaupun candaan ya, tapi kan candaan yang syarat dengan makna. Bahwa model-model kayak begini memang perlu dikerjain Pak ya. Orang-orang yang kurang ajar kayak begini bangga ya, menjadi orang yang ahli maksiat kok bangga ya. Perlu dikerjain itu. Akhirnya setelah itu apa? Dia sadar bahwa ilmunya masih jauh, apalagi urusan tipu menipu masih jauh dibandingkan Nasruddin gitu. Akhirnya dia tunduk kepada Nasruddin jadi muridnya, dan kemudian tidak pernah menipu lagi. Kata Nasruddin, maka dari sekarang nggak usah menipu lagi. Itu pekerjaan maksiat yang dibenci oleh Allah. Nah ini kan candaan ya, tapi candaan yang inspiratif ya. Kita buat seperti itu, membumi silahkan, tapi jangan kemudian kita umbar itu Pak ya, yang namanya kecenderungan kita. Karena kalau sudah diumbar, ini akan liar.
Orang kalau tertawa terus kan ya, para ahli tasawuf mengatakan hatinya akan keras. Terlalu sering tertawa. Ya, tawa boleh, tapi terlalu sering tertawa akan keras. Terlalu sering menangis ya, itu juga akan sakit, Pak. Hati kita akan digerogoti oleh sakit hati itu. Namanya sakit hati itu penyakit yang akan menggerogoti jiwa kita dan akan mengganggu seluruh aktivitas kita. Baik, kita lanjutkan. Baru kemudian disebut was samawatil ula, ya, setelah bumi baru langit. Langit disifati dengan al ula, tinggi, jauh. Karena apa? Memang jauh dari jangkauan manusia. Bahkan bisa jadi jauh dari jangkauan siapapun kecuali Nabi. Malaikat Jibril aja nggak sampai ke sana. Nah, kemudian Allah menyifati Al-Quran, ya, dirinya itu dengan Ar-Rahman. Ar-Rahman itu, Pak, satu kata yang cuman berapa huruf ya, tapi maknanya luar biasa. Karenanya menjadi mereknya Allah, menjadi brandnya Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu dari satu kata yang sama, rahmat. Tapi Ar-Rahman ini ya, maknanya komprehensif. Seluruh apapun yang ada di bumi ini dilimpahi kasih sayang Allah. Bahkan orang-orang yang tidak pernah menyebut namanya, orang-orang yang paling durhaka sekalipun, tetap diberi rahmat dan kasih sayang oleh Allah. Bahkan saya pernah menyampaikan, kalau nggak salah, ada satu riwayat, Pak, mengapa Nabi Ibrahim diminta untuk menyembelih putranya. Itu sebelum kejadian ini, Nabi Ibrahim pernah berdakwah kepada dua orang, Pak. Dua orang ahli kufur, ahli syirik, dan pembangkangannya kepada Nabi Ibrahim sudah melewati batas, bikin Nabi Ibrahim itu baper dan sakit hati. Maka kemudian beliau berdoa mohon kepada Allah, ya Allah, matikan dua orang itu. Itu udah kelewatan kurang ajarnya kepadamu, ya Allah. Matikan dua orang itu. Nah, karena yang minta Nabi Ibrahim ini julukannya apa, Pak? Khalilullah. Khalil itu kekasih ya. Karena dia kekasih Allah, yang minta kekasihnya dikabulkan. Dimatikan dua orang itu. Nah, kemudian setelah itu Nabi Ibrahim diminta menyembelih putranya. Ya Allah, kenapa? Awalnya Nabi Ibrahim bertanya, mengapa saya harus menyembelih darah daging saya? Bukan berarti Allah pendendam, bukan. Allah ingin memberikan satu gambaran. Ya. Ibrahim, kamu tahu nggak? Dulu ketika kamu minta saya untuk mematikan dua orang yang memang melewati batas kekufurannya, iya. Ketika kamu minta, karena kamu yang minta, saya kabulkan. Tapi bagaimanapun dua orang itu ciptaan saya. Orang yang paling kafir sekalipun itu ciptaan saya. Saya yang menciptakan. Maka ketika diminta dimatikan, bagaimanapun, ya Pak ya, kisah kita misalnya gitu ya, sudah melakukan penciptaan sesuatu ya, kemudian diminta dihancurkan, kayak apa rasanya? Ya, maka saya ingin kamu merasakan bagaimana perasaan saya. Walaupun ini bukan perasaan dalam arti perasaan manusia. Kamu menyembelih putra kamu sendiri. Itu begitu, Pak. Padahal orang itu kafirnya udah kebangetan banget. Tapi Allah tetap memberikan kasih sayang. Kenapa? Allah yang menciptakan gitu loh. Ya, masa orang yang menciptakan, pihak yang menciptakan kemudian tidak memiliki rasa apapun? Ya kan, Pak ya? Nggak mungkin kita misalnya suka sesuatu dan kita ciptakan sesuatu itu. Hasil ciptaan karya kita loh, Pak. Saya misalnya punya disertasi saya itu saya simpan dengan baik. Kalau ada orang misalnya sampai menyobek-nyobek, marah besar saya. Ya kan? Karena capek itu, nggak tidur ini segala macam itu. Nah, itulah yang kemudian kita harus sadari. Maka Ar-Rahman itu sifat Allah yang paling dominan. Dan itu harus kita pegang, Pak, sebagai sebuah harapan yang tidak henti dalam hidup kita. Saya membaca satu kisah dalam kitab Mukasyfatul Qulub karya Imam Al-Ghazali. Betapa Rahman dan Rahimnya Allah itu. Jadi ada seorang di kaum Bani Israel, jadi salah satu umatnya Nabi Musa. Itu wanita, kebetulan itu anak-anaknya sedang kelaparan yang amat sangat, paceklik, Pak. Nggak ada makanan, anak-anaknya kelaparan habis. Ya. Dia mencari bantuan ke sana kemari, satu pun nggak ada, karena sama-sama sedang paceklik. Kebetulan ada keluarga kaya raya, masih ada sisa-sisa penyimpanan makanan. Kalau orang kaya kan sisa penyimpanannya banyak, Pak ya, simpanannya banyak. Datang ke tempat itu, kebetulan wanitanya ini cantik,
saudaranya agak mata keranjang, ya. Lihat yang bening-bening nggak kuatan gitu, ya. Ya memang kadang-kadang ada yang sifatnya kayak gitu ya, duit nggak mempan tapi yang bening-bening nggak kuat gitu ya. Beda-beda manusia gitu kan. Nah begitu lihat, waduh cantik juga ini. Ya. Mau apa kamu? Ya. Minta bantuan. Anak saya hampir mati kelaparan. Ya. Laki-laki itu kemudian boleh, saya kasih bantuan. Tapi nanti malam kamu harus tidur dengan saya. Pulang wanita itu langsung balik kanan. Nggak jadi. Lihat ke rumah, anaknya sudah pada jerit-jerit, sudah, lapar yang sangat luar biasa. Dikhawatirkan kalau dibiarkan dalam jangka waktu tertentu mereka mati. Akhirnya dengan berat hati balik lagi. Saya setuju dengan syaratnya, nanti malam saya siap untuk tidur dengan Anda, katanya. Oke, saya tunggu, katanya. Nah, akhirnya malam itu Pak, ya diatur di tempat mana kan, namanya orang gitu kan. Mau maksiat itu, waduh Pak, strateginya, wah setan juga membantu, iblis juga membantu kan. Jadi fasilitasnya itu full Pak. Kalau maksiat itu ya, kalau berbuat baik itu ya, banyak penghalangnya gitu, banyak rintangannya, banyak durinya Pak ya. Maka banyak susah itu, sekalipun gratis tapi susah ya, nempel ya kan, tapi gratis ya. Nonton bioskop bayar tapi padahal tempatnya jauh. Filmnya juga nggak jelas kadang-kadang gitu kan. Nah kita lanjut. Malam itu datang wanita. Begitu sampai di kamar, wanita tadi gemetaran Pak. Gemetaran, mukanya pucat gitu. Laki-laki itu bertanya, kenapa kamu? Wanita tadi menjawab, inni akhafullah. Saya takut sama Allah. Saya akan berbuat maksiat yang luar biasa dosanya. Gak kuat saya, badan saya menahan rasa takut itu. Laki-laki tadi tiba-tiba kemudian mengatakan, kamu yang miskin, yang papa saja takut kepada Allah, maka ana ahaqqu an akhafullah. Saya lebih berhak untuk takut kepada Allah dibandingkan kamu, karena saya diberi nikmat lebih daripada kamu. Ini uang, ambil itu makanan, kebutuhan kamu berapa, ambil semuanya. Dan saya nggak pernah minta apapun. Jangankan tubuh kamu, ini semua saya berikan secara cuma-cuma. Ketika itu terjadi Pak, Allah langsung berfirman kepada Nabi Musa, Musa, itu ada umatku yang meninggalkan maksiat, perbuatan maksiat besar, dan dia sangat-sangat mungkin untuk melakukannya. Kondisinya sangat kondusif, tapi dia lebih memenangkan imannya. Musa, katakan sama dia, aku mengampuni semua dosanya, karena perbuatannya meninggalkan maksiat itu Pak. Semua dosanya diampuni, padahal dosanya banyak. Apa yang bisa kita petik Pak? Ketika seseorang nahi mungkar, mencegah perbuatan mungkar, dosa-dosa yang sudah dilakukannya pun diampuni. Maka saya seringkali menyampaikan, iya sih amal kita sedikit, tapi kalau dosa kita diampuni semua, menang mana Pak timbangannya Pak? Menang yang baiknya. Orang dosanya nggak ada, amalnya dikit banget. Sholat jamaah juga kadang-kadang, ya kan? Ya, ngaji juga kadang-kadang, ya. Datang, tapi ngantuknya lebih banyak, misalnya gitu kan? Ya. Tapi apa? Ya, amal buruknya sudah nggak ada, dihapus semua. Maka kemudian yang baik ini kan menang gitu loh. Ya kan, ketika yang baik menang, ahli surga apa ahli neraka? Ya ahli surga dong. Maka ini yang terjadi ya dalam riwayat Mu'adz bin Jabal itu ya, dalam satu atsar ya. Beliau meriwayatkan nanti di hari kiamat itu yang paling banyak calon penghuni surga adalah ashabul yamin. Orang yang mendapatkan kitab amalnya dengan tangan kanan. Di situ ada tingkatan, ada asyakirin, ada muqarrabin, ada tingkatan di atasnya lebih ada 3. Yang paling bawah itu ashabul yamin. Dan ini yang paling banyak yang mau masuk surga, level yang rata-rata Pak. Nah, begitu dikumpulkan, hai para calon ahli surga, silakan buka kitab amal kalian. Dibuka kitab amalnya, ya. Begitu dibuka Pak, ya rapotnya merah, jeblok itu amalnya, buruknya lebih banyak daripada baiknya. Mereka kemudian heran, ya Allah, ya Rabb, ya Tuhan kami, amal kami bobrok begini,
Tapi kami mendapatkan kitab amal dengan tangan kanan. Yang itu artinya kami calon penghuni surga. Sebenarnya apa yang terjadi? Baik, sekarang tutup kitab amal kalian semua. Tutup. Udah ditutup kan? Sekarang buka lagi. Begitu dibuka untuk yang kedua kalinya, waduh, 9, 10, 9, 10. Rapotnya jadi mumtaz, jadi istimewa, jadi unggul. Mereka kemudian bertanya, ya Allah ya Rabb, kenapa bisa begini? Tadinya jeblok, sekarang kok jadi bagus begini? Allah ketika itu kemudian berfirman, wahai hamba-hambaku, kalian semua adalah para pendosa di dunia. Kalian semua adalah orang-orang yang ahli maksiat, tapi kalian adalah orang-orang yang paling banyak beristighfar dan memohon ampun kepadaku. Maka aku ampuni semua dosa-dosa kalian. Sehingga yang tersisa adalah kebaikan-kebaikan kalian. Itu rahmannya Allah, Pak. Nah, kalau gitu kadang-kadang saya nangis itu. Ya Allah, apa sih amal saya? Ya, layak nggak untuk masuk surga? Tapi begitu ingat Allah, Ar-Rahmannya itu, kita harus punya harapan, Pak. Optimis ya, bahwa sekecil apapun amal kita, Rahman dan Rahim Allah itu jauh lebih besar. Ya, maka sifat Ar-Rahman itu melekat pada Al-Quran. Ya, kita lanjut tadi yang terakhir yang ingin saya sampaikan ya, sekitar 10 menit lagi. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Ini ada kata ma diulang sampai berapa kali? Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta thara. Ada 4 kali diulang, Pak. Kadang-kadang Al-Qur'an tidak mengulang lahu ma fis samawati wal ardi gitu aja. Ma-nya tidak pernah diulang. Ini diulang sampai 4 kali. Apa maksudnya? Ya. Ini menunjukkan kekuasaan Allah tadi di Arasy itu kan singgasana, Pak. Allah Ar-Rahmanu itu singgasana kekuasaan Allah yang kekuasaannya itu mencakup semua yang ada. Ya, menggambarkan betapa luasnya, betapa hebatnya, betapa berkuasanya Allah Subhanahu wa taala. Semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, di antara keduanya bahkan di bawah bumi sekalipun, itu adalah wilayah kekuasaan Allah. Itu adalah milik Allah. Lahu itu milik, Pak. Ini yang ingin saya sampaikan, Pak. Ya, kita ini kadang-kadang mengklaim bahwa ini milik saya, makanya saya minum. Bismillahirrahmanirrahim. Enak juga ya. Padahal bukan milik saya. Ini sesuatu yang dititipkan oleh Allah kepada saya dan diakui sebagai milik saya secara absolut apa secara relatif, Pak? Secara relatif. Ini milik saya tapi relatif. Absolutnya, mutlaknya milik siapa? Milik Allah. Kita harus sadari itu, dan ayat ini bukan satu-satunya, Pak. Semua ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang kepemilikan itu Allah yang punya. Nah, ini yang harus kita sadari. Jangan sampai muncul dalam hati dan benak kita bahwa sesuatu yang kita miliki itu milik kita secara absolut, secara mutlak. Sehingga apa? Jiwa dan hati kita terikat secara kuat oleh kepemilikan itu, sehingga melakukan segala hal itu sesuai dengan prinsip kepemilikan itu. Itu yang jadi masalah. Orang kalau merasa bahwa mobil itu miliknya, disenggol sedikit marahnya sampai 7 turunan. Betul nggak, Pak? Ya nggak? Kalau ngerasa itu miliknya, bener nggak? Rumahnya misalnya kebakaran separuh ya, karena ngerasa bahwa itu miliknya, ya, itu penyesalannya. Misalnya ada yang salah anaknya disalahin sampai anaknya mati karena merasa bersalah. Na'udzubillah min dzalik. Ada orang kayak begitu, ada, Pak. Itu adalah ya, manifestasi dari kepemilikan mutlak yang dia rasa itu. Nah, ini yang jadi penyakit. Biang penyakit itu ini, Pak. Kenapa orang berlomba-lomba untuk mendapatkan sesuatu yang sebenarnya bukan miliknya secara absolut itu? Ya. Banyak ya. Untuk bangun rumah bertingkat-tingkat, dia dengan sukarela lakukan, tapi untuk SPP-nya anak nawar, SPP sekolah nawar, ya. Padahal yang nanti jadi investasi yang akan abadi itu yang mana?
Ini yang seringkali jadi masalah, ya. Kepemilikan yang mutlak yang dia rasa itulah yang kemudian pada akhirnya menjerumuskan orang ini. Maka apa caranya supaya tidak terjerumus? Longgarkan itu, Pak. Bukan berarti nggak boleh. Tadi kan saya sampaikan, kalau merasa bahwa itu milik kita secara relatif itu artinya apa? Ya kita pilih, tapi bukan sesungguhnya, hakikatnya bukan. Ya. Jangankan yang ada di luar diri kita, yang melekat dalam diri kita ini punya siapa, Pak? Darah kita, aliran darah kita, denyut nadi kita, detak jantung kita, gerakan-gerakan dalam kita, syaraf kita, semuanya itu punya siapa? Kan punya Allah, bukan punya kita, Pak. Itu jangankan kita, Fir'aun saja oleh Allah dikatakan kalau Fir'aun mengaku sebagai Tuhan, ya, dia sudah kebangetan. Jangankan dia menggerakkan orang satu Mesir, menggerakkan badannya, tangannya saja, kalau aku nggak berkehendak dia nggak bakal bisa. Ya, itu Fir'aun yang dikatakan sebagai Tuhannya orang-orang Mesir ketika itu. Ya, apalagi kita itu. Ya, kalau kita menyadari hal seperti itu, paling tidak ada dua hal yang bisa kita petik, Pak. Yang pertama, kita akan menjadi orang yang bebas, merdeka jiwa dan hatinya, sehingga tidak terkungkung oleh kepemilikan tadi itu. Karenanya dapat alhamdulillah, nggak dapat juga tetap senyum. Ya. Kaya alhamdulillah, miskin naudzubillah, misalnya gitu kan, ya. Ya kalau memang kemudian tidak adanya uang, tidak adanya sesuatu itu yang merupakan sarana Allah untuk meridhoi kita, mengapa tidak? Ya. Kan ada, Pak, orang yang diridhoi karena dia miskin. Sebaliknya ada orang yang dimurkai karena dia kaya. Kan itu banyak sekali, Pak. Ya. Nah, kalau memang kita menyadari itu, yang penting Allah suka dan hati kita terbebas itu. Sebab kalau hati jiwa terbebas, merdeka betul-betul, ya, dari hal-hal yang tadi saya sampaikan, kepemilikan itu, yang sedikit itu pun dirasa banyak. Ya. Tapi sebaliknya, yang kepemilikan mutlak itu menggerogoti jiwanya, yang banyak dirasa sedikit. Ini yang pertama. Yang kedua adalah ketika kita menyadari bahwa apa yang kita miliki itu bukan milik kita, kita tidak akan menjadi congkak, tidak akan sombong, tidak akan angkuh, Pak. Keangkuhan itu muncul karena apa? Aku, ananiah, egoisme. Aku, saya loh. Saya ini kelurah, masa duduknya di belakang. Saya ini ketua DKM loh. Nah, saya ini ketua RT loh. Apalagi saya presiden. Saya itu, Pak. Itulah yang kemudian menjadi masalah. Akhirnya muncul congkak, sombong. Ya. Sifat sombong itu muncul karena apa? Merasa bahwa apa yang ada dalam dirinya adalah miliknya. Apa yang ada dalam dirinya adalah pencapaiannya. Itu karena prestasinya, karena kehebatannya. Itulah yang menyebabkan kemudian orang ini congkak. Coba kalau dia menyadari kekuasaan itu mutlak milik Allah, sehingga segala sesuatu yang ada di dunia ini dijalankan oleh skenario Allah, skenario dari Allah. Kalau seperti itu berarti saya sukses, ya Allah yang menyebabkan saya sukses, bukan saya sendiri. Kalau seperti itu adanya, ada nggak kira-kira sifat sombong? Nggak bakalan ada. Nah, jadi itulah yang kemudian ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, karena banyak orang, ya, berusaha memang berat, Pak, berat sekali. Saya juga merasakan berat, ya, untuk bukan menghilangkan, tidak menghilangkan, tapi melonggarkan, Pak, ikatan hati dan jiwa kita dengan apa yang kita miliki. Longgarkan saja, Pak, bukan dihilangkan. Kalau dihilangkan nggak bisa. Manusia itu ada fitrah, ada melekat dalam jiwanya, merasa memiliki, pasti ada, tapi yang longgar. Ya, saya pernah sampaikan dulu kan, bagaimana Abdullah ibnu Umar itu longgar banget terhadap apa yang beliau miliki, sehingga apa? No problem, bahkan dalam kondisi sakit. Ya. Jadi Abdullah bin Umar itu pernah sakit parah, Pak, sampai nggak mau makan, nafsu makannya turun drastis. Ya. Karena ketelatenan istri dan kemudian izin Allah, beliau sembuh. Lah pas setelah sembuh itu kemudian Abdullah bin Umar tiba-tiba, Bu, kepada istrinya, saya kok pengen anggur ya. Ya kan, pernah saya ceritakan kan, pengen anggur. Akhirnya istrinya pergi beli anggur. Pulang ternyata dikuntit sama pengemis. Diminta di depan rumah oleh Abdullah bin Umar, kasih aja, Bu.
Loh, nanti kau gimana, suamiku? Beli lagi lah, beli lagi kedua kali. Ya. Beli untuk kedua kalinya pengemis yang lain, kan pernah saya sampaikan, ada pengemis yang lain sudah tahu bahwa ini istrinya Abdullah bin Umar. Sebab kalau istrinya pasti itu diminta oleh Abdullah, dan ketika minta kepada Abdullah bin Umar sudah tahu semua orang saat itu. Beliau dermawan sekali, pasti dikasih. Pengemis yang lain nguntit. Cara mintanya sama persis di depan rumah sehingga Abdullah bin Umar dengar. Apalagi itu rame-rame. Ini ada pengemis lagi yang minta, kasih aja. Terus bapak gimana? Beli lagi. Itu beli sampai 3 kali, begitu terus Pak. Ada pengemis yang lain lagi. Ya. Padahal beliau saat itu, kalau orang Jawa bilang itu lagi habis sakit, namanya apa Pak? Marui, kemaru. Lagi kemaru. Itu kan kalau kemaru itu kan rasanya ngecer gitu ya, pengen banget. Itu 3 kali ya, diminta pengemis dikasih. Nah yang keempat kalinya istrinya, duit tambah tipis, kaki tambah gempor gitu, bolak balik ke pasar ya. Ini kalau kayak begini terus, suami saya nggak bakalan makan anggur ini ya. Sampai kapanpun ini pengemis datang, berapapun yang datang pasti dikasih, karena tahu sifat suaminya. Akhirnya istrinya yang bersiasat. Begitu yang keempat, ngambil jalan pintas, jalan yang lain, bukan jalan yang tadi dilewati. Pengemis yang ikut, begitu di tengah jalan dicegat. Kamu temannya yang itu? Iya. Kamu tahu nggak? Saya udah 4 kali. Tahu katanya. Tahu katanya, udah 4 kali ke pasar. Kamu tega ya? Suami saya ini habis sakit katanya. Ini lagi pengen anggur. Kalau kamu minta lagi pasti beliau kasih. Karena suami saya nggak pernah menolak itu kalau diminta. Nah kalau kita kan nggak pernah menolak kalau dikasih gitu Pak. Ya. Makanya kata istrinya Abdullah bin Umar, kalau kamu masih mau anggur ini tetap ya, saya berikan, saya doakan kamu tidak akan berkah hidupnya. Takut kayak gitu, pengemis dan dibilang biru takut langsung kabur. Barulah kemudian yang keempat kalinya Abdullah bin Umar memakan buah anggur itu, dan Abdullah sudah tahu ini pasti siasat istri saya gitu, sudah paham gitu ya. Jadi kadang-kadang istri memang perlu bersiasat Pak, supaya suaminya itu nggak boros gitu ya. Maka kalau istri kita itu agak pelit-pelit dikit ya jangan dimarahin Pak ya. Kalau terlalu dermawan itu bapak nggak bisa makan apa-apa. Nah ini gambaran tentang bagaimana keterikatan hati dan jiwa kita dengan, biasa kalau makanan itu kan paling inti Pak ya. Kalau baju masih bisa ya pinjem ya Pak ya. Apalagi motor nebeng, mobil nebeng itu bisa Pak ya. Mobilnya banyak sekali di mana-mana, banyak sekarang mobil ya. Mobil angkot juga ada, Grab ada juga ya. Tapi kalau makan itu sulit. Maka ketika orang seperti Abdullah bin Umar berhasil melepaskan keterikatan hati dan keinginannya dari makanan, itu yang lain-lain pasti jauh lebih mudah. Nah inilah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Kalau ada yang didiskusikan silakan kepada Nih Pak. Ya silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini singgung tentang tujuan sekolah ini. Yang beliau ini kan waktu belajar sampai di matematika gurunya. Iya betul. Iya. Sehingga beliau itu kemudian terinspirasi pergi ke kali melihat hantu. Iya. Iya. Sehingga beliau, saya harus tetap bermain bodo amat. Iya. Iya. Nah, ini kita ini kan sekarang juga pengen beliau kan kok susah juga. Apalagi saya udah apa namanya senja. Iya. Belajar susah dan gitu ya. Apalagi itu bilang ada istilah kalau belajar dari Buddha itu seperti nulis di dalam kain putih gitu. Iya. Dulu kita Jumatan di kampung kan begitu isinya. Kalau belajar sudah usia tua seperti menulis di air. Air ya. Kadang putus asa gitu. Iya. Terus ada lagi juga kemudian bahwa orang tua itu daya rekamnya udah lemah gitu ya. Sehingga makanya belajar dari sulit untuk kemudian paham gitu. Tapi pernah saya agak menolak ini ya pendapat yang usia senja itu kemudian daya rekamnya lemah. Saya coba ini, kemudian anak saya itu kan ditarget sama gurunya suruh hafalin surat Al-Mu'an yang cuma 3 ayat. Nah, kita coba terus sekarang bareng sama Abi ngapain dari sekarang gitu. Begitu udah bersebulan, Abinya udah hafal semua.
berapa belum. Ternyata itu anak nggak pernah mengulang apa gitu. Ternyata di proses pengulangan sekitar Al-Quran itu kan nggak langsung bisa orang mati semua gitu ya. Di proses pengulangan beda. Ternyata gini Ustaz, adakah dengan pengaruh dari kita itu banyak bermaksiat sehingga kita terganggu belajarnya? Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu yang pernah diadukan oleh Imam Syafi'i kepada gurunya Imam Waqi' ya. Alhamdulillah kebetulan saya dua-duanya sudah saya ziarahi, kan itu kuburannya di pinggir kota Kairo ya semuanya ya. Imam Syafi'inya di dalam, ada masjidnya di situ. Imam Waqi'-nya berjarak sekitar setengah kilo lah dari situ. Itu beliau syakautu ila Waqi'in su'a hifdzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa 'alimtu bi anna al-'ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Itu syair yang sangat terkenal ya. Saya mengadukan persoalan saya kepada Imam Waqi' guruku. Su'a hifdzi, hafalanku lemah. Kemudian apa nasihat guru saya Imam Waqi' itu? Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka beliau menghancurkan saya untuk meninggalkan perbuatan maksiat. Fa 'alimtu bi anna al-'ilma nurun, maka aku tahu bahwa ilmu itu cahaya. Dan cahaya Allah tidak turun kepada orang-orang yang berbuat maksiat. Itu betul Pak. Apalagi itu ilmu-ilmu ya yang memang langsung bersinggungan dengan Allah. Seperti menghafal Al-Quran ya. Seperti ilmu tafsir, ilmu-ilmu yang memang langsung bersinggungan dengan kesucian Allah. Tapi kalau ilmu-ilmu yang lain ya, yang tidak secara langsung, itu biasanya mau deglengnya kayak apa, memang skillnya di situ biasanya masuk Pak. Apalagi dibantu oleh misalnya pihak-pihak misalnya yang memang cenderung orang ini melalaikan Allah dengan ilmu yang dimiliki, maka akan ada makhluk-makhluk lain yang mendukung gitu, ya, semakin kuat itu. Tapi ilmu-ilmu yang bersinggungan langsung dengan Allah itu memang sangat erat kaitannya dengan kesucian hati dan jiwa. Itu yang dilakukan oleh para tasawuf dan berdasarkan ayat Allah juga. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, Allah akan berikan ilmu kepada kalian. Jadi ilmu itu bukan hanya diberikan kepada orang yang mau belajar, tapi orang yang mendekatkan dirinya kepada Allah, ya, yang mensucikan hatinya kepada Allah, itu justru akan diberi ilmu yang tidak diberikan kepada orang-orang yang belajar. Ya, jadi ilmunya ilmu yang berbeda, Pak. Ilmunya ilmu yang jauh lebih komprehensif. Inilah yang dalam bahasa yang lain disebut ilmu hikmah. Hikmah itu ilmu zahir dan batin, dua-duanya bersinergi sehingga apa? Ilmu yang didapatkan itu komprehensif. Dan ilmu yang komprehensif ini adalah ilmu yang akan menyebabkan pelakunya menjadi bijaksana. Makanya disebut al-hakim, ya. Tidak semua ilmuwan itu bijaksana, tapi seorang hakim pasti alim, seorang bijaksana pasti berilmu. Betul nggak Pak? Nah, itu maka betul ya, dalam Islam itu ya, ilmu itu bukannya didapatkan dengan mencari, dengan belajar, tapi juga salah satunya dengan meninggalkan maksiat ya, dengan mendekatkan diri kepada Allah ya. Baik ya, menarik sebenarnya, cuman waktunya sudah hampir 6:30 ya. Kita tutup dengan doa. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarraqna min ba'di tafarraqan ma'suma. Allahumma arzuqna 'ilman nafi'a, qalban khashi'a, lisanan dzakira, wa yaqinan shadiqa, wa rizqan wasi'an mubaraka, wa 'amalan shalihan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa', wa min 'ainin la tadma', min nafsin la tashba', wa min du'a'in la yusma'. Allahumma istajib du'a'ana wa مرضانا وارحم موتانا ولا تخيب فيك رجاءنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين اللهم وفق لكم الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.